Bro, nya bro, gawa bro. Kok ngrik-ngriken ngono le? Diseneni lah, mbok seneni wae. Halo guys, pada hari ini kita berada di tempat wisata Kayangan Api, tepatnya di Kabupaten Bojonegoro. Tempat ini tempat yang sangat bersejarah sekali. Sebelum kita masuk, tadi kita sudah beli tiket terlebih dahulu. Cukup murah guys, hanya Rp7.500. Kita bisa masuk. Ini kita masuk. Untuk masuknya. Bisa kita lihat di depan itu api abadi, api yang selalu Kayangan Api Bojonegoro ini terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kayangan Api Bojonegoro ini merupakan api abadi yang tidak pernah padam meskipun diguyur hujan deras. Lokasi Kayangan Api Bojonegoro berada di kawasan hutan lindung. Inilah yang dinamakan Kayangan Api, api yang menyala abadi. Ya, api ini mengandung berbagai macam sejarah yang bisa kita lihat di belakang saya. Ini adalah yang dinamakan Kayangan Api. Salah satu yang mungkin bisa dikenang adalah pada saat itu diselenggarakan PON yang ke-15 tahun 2000. Ya, apinya itu mengambil dari Kayangan Api. Menurut legenda, Kayangan Api Bojonegoro diperkirakan telah berpijar cukup lama, yaitu sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman tersebut, api kerap digunakan sebagai tempat pertapaan oleh orang yang bernama Mbah Kriyo Kusumo. Legenda masyarakat setempat menyebutkan bahwa api muncul setelah Mbah Kriyo pulang dari tempat pertapaannya. Pada saat itu, dia membawa api dari tengah hutan dan langsung menyalakan di dekat tempat pertapaannya, yaitu lokasi api Kayangan saat ini. Lokasi tempat Mbah Kriyo bertapa juga digunakan untuk membuat benda pusaka. Adapun pusaka yang dibuat berupa keris jangkung, luk telu blong pok gonjo, tombak, cundrik, dan lain sebagainya. Dengan keahlian tersebut, Mbah Kriyo diangkat menjadi Empu Majapahit dan mendapatkan gelar Empu Kriyo Kusumo atau dikenal juga Empu Supo. Ini mau menuju ke Banyu Blukuduk. Lagi, Banyu Blukuduk. Ke kolam Banyu Blukuduk. Nah, ini di depan. Setelah kita berada di Kayangan Api yang ada di sebelah tadi, sekarang kita menuju ke Banyu Blukuduk. Bisa kita lihat, itu sejarahnya pada saat dulu salah satu pembuat senjata berupa keris itu ditempa di sana di Kayangan Api itu, dan setelah jadi dicelupkan ke Banyu Blukuduk ini. Air Blukuduk ini dulunya untuk mencuci atau merendam keris yang dibuat Empu Supa. Bahkan oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung, air Blukuduk ini dianggap membawa berkah. Karena selain dapat mengobati penyakit,
juga dianggap dapat membawa keberuntungan bagi mereka yang datang untuk meminta keberuntungan. Selain meminta kesembuhan dari air Blue Kuduk, masyarakat datang ke sini juga melakukan tirakat dengan bertapa di dekat lokasi api abadi. Lokasi ini masih banyak meninggalkan berbagai misteri, karena selain mengeluarkan semburan air bercampur lumpur yang tidak membahayakan, tempat ini diyakini masyarakat setempat dijaga oleh dua orang anak gadis Ki Kriya Kusumo yang bernama Sri Wulan dan Sri Sundari. Ada keris besar, mungkin apa ini, simbolik atau apa ini, seperti tugu ini, tugu keris. Sekarang kita berada di salah satu tempat, yaitu Semedi Eyang Kriya Kusumo. Tempat ini dulunya digunakan untuk membuat pusaka. Salah satunya adalah membuat keris. Ini adalah tempat membuatnya. Setelah itu ditempa di kayangan api yang ada di depan itu. Di belakang kita ada sebuah bangunan pendopo yang biasanya dulu digunakan pertemuan oleh para pemuka. Ini bisa kita lihat bentuk ornamen bangunannya yang masih terlihat kuno. Kita berada di rumah Nyepi. Mau tahu yang ada di dalam? Ikuti kita. Setelah melewati pintu masuk, apa yang akan kita temui? Oh, salah satu di depan kita itu ada sebuah rumah tempat untuk menyendiri. Di sini adalah tempat untuk nyepi. Dengan suasana yang tenang, saya akan mengitari tempat ini. Di barat pendopo juga ada tempat untuk nyepi.
Salah satu bangunan yang ada di belakang kita adalah rumah nyepi. Bentuknya sangat unik dan ada ornamen kuno. Sekarang saya sudah berada di barat pendopo. Di sini juga terdapat rumah-rumah kecil kayak gubuk, yaitu tempat untuk nyepi. Kayaknya teman saya lagi mencoba untuk nyepi, mungkin sambil menunggu waktu petang. Ini adalah suasana menjelang petang di sekitar kayangan api. Semakin malam, ternyata banyak masyarakat pada berdatangan. Kali ini saya akan manfaatkan api ini untuk bakar jagung, sambil menunggu waktu petang. Lokasi kayangan api saat ini sering digunakan oleh penduduk setempat untuk berdoa atau melakukan upacara penting pada hari-hari tertentu seperti Jumat Pahing. Lokasi ini banyak dikunjungi orang dengan maksud tertentu. Mereka bertujuan mengirimkan doa supaya usahanya lancar, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jodoh, hingga memperoleh pusaka. Masyarakat sekitar sumber api menganggap api ini keramat. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, api hanya dapat diambil jika ada upacara penting seperti Jumenengan Ngarso Dalem Hamengkubuwono 10. Pengambilan api harus dilakukan dengan sejumlah persyaratan, seperti selamatan dan tayuban dengan gending eling-eling, wani-wani, dan gending Gunung Sari. Gending kesukaan Mbah Kriyo Kusumo. Gending tersebut dialunkan dan ditarikan oleh waranggono tanpa boleh ditemani siapapun. Kayangan api Bojonegoro ini juga digunakan sebagai tempat upacara hari jadi Kabupaten Bojonegoro maupun ruatan massal. Acara tradisional yang dilakukan di kayangan api ini adalah nyadranan atau bersih desa. Kayangan api Bojonegoro ini juga pernah digunakan sebagai tempat pengambilan api PON ke-15 pada tahun 2000. Kayangan api Bojonegoro juga merupakan wisata alam yang strategis dengan letaknya di tengah hutan yang rimbun. Sebagai tempat wisata ditunjang fasilitas berupa pendopo, tempat jajan, jalan penghubung menuju lokasi, dan fasilitas lainnya. Jarak tempuh kayangan api Bojonegoro dari pusat kota Bojonegoro sekitar 12,9 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 22 menit. Perjalanan Jalan Ngasem Bubulan, Jalan Aib Darawi, Jalan Sunan Gunung Jati, dan kayangan api.
Setelah kita tadi seharian penuh berputar-putar mengelilingi kayangan api, dan tibalah saatnya kita untuk kembali ke Tuban. Dan sampai berjumpa lagi.